Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fusalgo. Di video tutorial singkat kali ini kita akan belajar membuat sebuah aplikasi Simple CRUD, aplikasi database sederhana menggunakan file teks. Tipenya adalah tipe CSV. Jadi dia akan memiliki operasi create, read, update, dan delete ya. Berikut ini adalah salah satu tabelnya. Dan memang hanya ada satu tabel di sini yang akan kita buat. Tabelnya terdiri dari field NIM, nama, alamat, kemudian semester, SKS, dan IPK. Berikutnya ada ketentuannya di bawah ini. Field NIM merupakan nilai yang unik atau biasa kita kenal sebagai primary key. Kemudian ini akan melibatkan penyimpanan file atau storage dalam bentuk file CSV ya. Tipenya text, kemudian ekstensinya CSV. Kemudian untuk runtime-nya, dia tidak akan mengakses ke file secara langsung, tapi dia akan mengakses ke sebuah struktur data. Struktur data ini bisa berupa array list, kemudian bisa juga linked list, vektor, dan mungkin ada struktur data lain yang bisa teman-teman gunakan. Tapi kali ini kita akan gunakan array list. Baik, kemudian ada juga command line interface-nya atau CLI ya. Ada menu-menunya di bawah ini, ada menu CRUD. Kemudian ada juga menu exit. Berarti kurang satu ya, ada menu X harusnya. Kemudian CLI akan dibuat menggunakan mekanisme never ending loop. Jadi bisa pakai for yang true atau while true ya. Di mana aplikasi akan terus-menerus meminta user untuk memasukkan input sampai memilih menu exit. Berarti kurang menunya nih, harusnya ada menu exit di sini. Oh ya, ini ada menu CLI-nya ya. Ada create, read, update, delete, dan exit. Baik, arsitekturnya seperti ini. Ada file CSV, kemudian operasi read and write dari file CSV ke struktur data array list, kemudian dari array list ke write array list ke CSV ya. Jadi kita punya sebuah file CSV yang akan digunakan untuk menyimpan isi dari tabel ke file ke storage. Kemudian pada saat proses kita akan menggunakan struktur data array list. Berikutnya di bagian user kita menyiapkan sebuah command line interface atau CLI ya. Ini akan berisi operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Ya, demikian saja soalnya. Kita perlihatkan dulu tabelnya tadi. Jadi tabelnya kalau dibawa ke Excel jadinya seperti begini. Dan kalau kita mau bikin file CSV bisa kita copy saja ini ya, yang dari Excel. Kita copy. Kemudian bisa new, paste. Kemudian ini saya save as. Saya bawa ke project saja tentunya. Kemudian projectnya adalah Simple CRUD. Masuk ke direktori src. Kemudian ini dirubah, beri nama CSV, kemudian saya pakai namanya data.csv. Save. Oke. Supaya nanti dia tidak konflik filenya. Yang ini ditutup dulu, di close dulu yang ini. Karena kalau ini tetap terbuka nanti dia akan seperti membaca dua file ya. Satu file diakses oleh dua aplikasi secara bersamaan. Karena kita mau akses juga lewat Java. Yang ini di close dulu. Kita sudah tidak butuhkan lagi. Ini juga tidak apa-apa di close. Sekarang kita ke sini. Di sini kita sudah punya datanya. Ini tadi hasil dari CSV. Dia diberi pemisah berupa koma. Jadi ini adalah delimiternya. Simbol koma kalau kita pakai tipe file CSV. Tapi ini tergantung di komputer teman-teman juga ya. Kadangkala ini tipenya bukan koma ini pemisahnya, tapi berupa titik koma. Jadi nanti teman-teman harus menyesuaikan pada saat mau menulis dan membaca file. Baik, jadi pertama yang harus kita siapkan adalah sebuah kelas Java Bean atau model untuk menyimpan ini nama, NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK.
Saya beri nama kelasnya, kelas Java Bean-nya adalah mahasiswa ya. Mahasiswa. Kemudian saya siapkan variabel-variabelnya. Ada NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Semuanya bertipe modifier private ya. Oke, saya sudah punya variabelnya, sudah punya field-nya. Sekarang saya siapkan sebuah metode konstruktor. Konstruktor, saya pilih semuanya saja. Oke, sesuai urutan. Kemudian saya akan membutuhkan metode getter juga nanti. Kalau setter sepertinya tidak butuh karena cukup saya set lewat sini ya. Nilainya saya set lewat konstruktornya, tapi saya akan butuh getter. Makanya saya siapkan juga getter. Saya pakai generate saja. Hasil dari belajar kita di video sebelumnya, generate getter, semua variabel. Oke. Kemudian kita juga akan butuh toString ya. Kita override toString. Jadi hasil belajar dari video sebelumnya, metode toString kita override. Kita pilih semua saja ini, kita blok semua. Oke. Jadi mungkin kita akan membutuhkan ini semua. Coba Ctrl A, Ctrl L, selesai. Saya kira cukup untuk kelas mahasiswa, kelas Java Bean-nya ya. Kita lihat dulu sekali lagi, ada NIM, nama, alamat, semester, SKS. Ini saya pisahkan saja supaya tidak membingungkan, supaya lebih ciamik. Saya format lagi. Oke. Titik koma. Sepertinya sudah lengkap. Ya, berikutnya kita akan ke kelas database. Kita buat sebuah kelas baru namanya kelas database. Oke. Kemudian di sini kita siapkan struktur datanya. Kalau teman-teman pakai linked list juga. Kebetulan saya akan gunakan ArrayList. Jadi saya buat ArrayList. Kemudian saya juga nanti akan butuh file name-nya untuk menyimpan ini, file data CSV-nya. Nama filenya saja. Kemudian karena kita mau pakai kelas Java New Files, maka saya nanti akan butuh path juga, path ya. Jadi saya buatkan sekalian di sini semuanya. 3 variabel itu. Jadi saya buat ArrayList mahasiswa. Ini bisa teman-teman ganti ya, kalau pakai linked list juga bisa, pakai vektor juga bisa. Bahkan pakai stack dan queue juga sebenarnya bisa juga. Saya pakai yang ArrayList saja. Kemudian file name-nya ini saya sesuaikan dengan tempat di mana saya menyimpan data.csv. Ini data saya. Di mana saya simpan ini di src.data.csv. Jadi ini saya sesuaikan. Kemudian saya buat path dari file name yang ini. Oke, saya kira cukup untuk persiapan. Ya, kita akan membaca data dulu ya. Jadi saya bacanya pakai files juga. Tapi saya bacanya supaya dia langsung terbentuk dalam list. Karena ini datanya kan berbanyak berbaris-baris maksud saya. Dan barisnya tidak tetap. Makanya saya baca nanti pakai list files. Saya coba buat dulu. Public void open. Saya beri nama open saja ya untuk membaca data. Kemudian nanti juga ada saya buat public void save untuk menyimpan dari ArrayList ke data. Jadi kalau open ini dia baca dari data.csv ke ArrayList, disimpan ke ArrayList data ya. Ini ada ArrayList saya, ArrayList data, kebetulan namanya sama juga data. Kemudian nanti dari data disimpan ke file pakai perintah save yang ini. Jadi ini untuk menyimpan ke file, ini untuk membaca dari file ke ArrayList, ini untuk menulis dari ArrayList ke file. Jadi seperti itu skemanya. Kemudian di bagian open saya langsung buat saja di sini list.
Saya baca semua baris datanya. List string. Kemudian saya beri nama lines ya, karena dia banyak barisnya. Kemudian files, Java new files titik read all lines, masukkan pathnya titik koma. Ini saya import dulu, alternatif enter. Kemudian ini harus dibungkus atau dibungkus dengan import dulu Java new files. Ini harus dibungkus dengan try and catch ya teman-teman. Jadi arahkan ke lampunya ini, terus ada surround with try and catch. Jadi ini dia sudah baca semua baris datanya, mulai dari headernya ini. Nanti ini tidak saya butuhkan, jadi nanti yang ini saya skip. Tapi dia baca semua ini semua, dan sudah dia jadikan menjadi list baris per baris ya. Masih bertipe string. Jadi ini satu string, yang di bawahnya satu string juga. Nanti akan saya pecah menggunakan pemisah koma ini. Oke, berikutnya saya siapkan, saya inisialisasi lagi nih datanya. Saya reset ulang isinya, walaupun tadi sudah dibuat di sini. Saya inisialisasi, kemudian saya buat for lines, for integer i. Bagusnya pakai for i saja. For integer i dari 1. Jadi saya mulainya tidak dari 0. Kalau saya mulai dari 0 berarti dia akan baca juga ini yang pertama. Karena saya tidak butuh yang pertama ini, saya cuma langsung nilainya saja. Berarti di sini saya mulai dari 1. For i sama dengan 1, dan selama i lebih kecil dari lines dot size. Seperti itu. Kemudian kita baca barisnya. Saya buat lagi string line. Di sini tidak ada pakai s-nya ya. Ini menyatakan bahwa dia satu baris saja. Line sama dengan lines get i. Seperti ini. Oke. Kemudian saya split. Saya jadikan sebuah string element sama dengan line dot split. Saya split pakai pemisah, simbol pemisahnya adalah koma ya, yang ini. Jadi data ini akan dipisah menjadi berapa elemen? 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6 elemen ya, menggunakan pemisah koma. Tapi indeksnya dari 0, makanya jadi dari 0 sampai 5. Kemudian nanti saya distribusikan. Elemen pertama itu adalah, karena ini array ya, ini array. Saya distribusikan. Elemen pertama itu name, elemen kedua nama, elemen ketiga alamat, kemudian semester, SKS, dan IPK. Jadi cara distribusikannya seperti ini. Ya, name itu adalah di elemen pertama, kemudian nama di elemen ke-1 ya, tadi ini 0, 1. Alamat elemen pada indeks kedua, semester elemen pada indeks ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini pentingnya untuk teman-teman memahami tentang array. Kalau teman-teman masih agak sulit memahami array, bisa lihat video sebelumnya. Kemudian kita sudah punya name, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Di sini kita buat objek dari mahasiswa ya, karena kita sudah punya nilainya, sudah ada value-nya. Jadi cara bikin objek juga sudah dibahas di video sebelumnya, teman-teman boleh lihat lagi. Saya buat objek dengan seperti ini, mahasiswa, terus saya panggil konstruktornya ya. Terus objek ini saya tambah ke array list mahasiswa. Jadi caranya adalah data titik add mahasiswa MHS. Seperti ini saja, selesai. Jadi proses membaca sudah selesai. Kalau teman-teman mau tes, misalnya kita tes dulu apakah dia berhasil membaca, bisa buat kelas tes di sini. Terus kita buat method main. Terus kita buat objek dari database. Jadi saya buat database db. Ya, database ya, pakai huruf kecil, database db sama dengan new database. Terus saya coba db titik open. Ya, coba sekarang saya buat
Ya release-nya masih public ya. Jadi bisa saya buat di sini. Kalau seandainya dia tidak public tidak bisa dibuka sih begini. Saya buat db titik south db titik data. Coba kita run. Ya, ini muncul ya, ada datanya, sudah terbaca. Jadi kita sudah berhasil membaca. Sekarang kita siapkan metode untuk menulis. Teman-teman boleh lihat dulu untuk membacanya seperti ini kodenya. Ya, berikutnya kode untuk menyimpan ya, menulis atau menyimpan. Jadi untuk menyimpan saya akan baca juga satu persatu elemen dari array list-nya. Baca per baris juga. Jadi saya butuh string builder. Kemudian pada baris pertama akan saya isi dengan headernya ya. Header ini akan saya isi di baris pertama. Makanya di baris pertama saya append dulu. Saya append di situ. Ini nama, nim, nama pakai koma ya. Kemudian ada enternya di belakang. Ini garis miring n berarti enter. Ya, kemudian saya mulai membaca datanya. Jika datanya tidak kosong, jika array list data tadi tidak kosong, maka akan saya baca satu persatu. Mahasiswa sama dengan pakai for ya, pakai for semua elemen di data. Mahasiswa sama dengan data.getId. Jadi saya baca satu persatu elemen datanya. Elemen yang ini ya, array list data. Saya baca satu persatu. Kalau teman-teman sudah merasa pusing di sini boleh nonton di video sebelumnya dulu, enggak apa-apa, break dulu. Nanti kembali lagi. Karena ini butuh pemahaman tentang array list dan array ya. Kemudian saya kembalikan, saya reverse ini. Saya melakukan reverse dari data yang polanya seperti ini. Seperti ini dia. Saya kembalikan menjadi teks seperti ini. Jadi saya reverse caranya seperti ini saja. Saya jadikan string, terus saya sambung ya pakai tambah. Ambil nimnya dulu, ambil nama karena urutannya seperti itu ya. Nim, nama, alamat. Jadi urutannya harus sama juga. Karena nanti mau dibaca ulang. Sama nim, nama, alamat. Terus saya juga pakai pemisah yang sama ya. Saya pakai koma di sini. Jadi kalau teman-teman yang CSV-nya tidak pakai koma, pakai titik koma misalnya, ya silahkan disesuaikan sendiri. Kemudian saya juga butuh, ya sudah seperti ini selesai ya. Jadi saya append sekarang. Tadi saya sudah append judulnya, sekarang ini lagi SB lagi. SB titik append line titik koma. Jangan lupa di belakangnya nih, di baris di terakhirnya di dalam akhir tiap baris kita harus menambahkan enter ya. Oke, sampai di situ selesai. Kemudian ini setelah tak cek ya. Setelah dicek apakah dia kosong atau tidak. Tapi walaupun dia kosong tadi datanya di array listnya, kita akan tetap menuliskan nim. Jadi SB-nya akan tetap ada isinya. Sekarang saya tulis ke file pakai files juga. Java new files titik write string ya. Kemudian di dalamnya saya tulis path-nya dulu. Ini tempat di mana saya mau tulis nama filenya. Kemudian stringnya SB to string. Seperti ini. Titik koma. Dia akan minta juga try and catch. Kita klik saja terus surround with try and catch. Selesai. Jadi ini sudah bisa menulis juga sebenarnya. Jadi dia sudah bisa membaca data dari data CSV, file data CSV, kemudian dia bisa menulis juga. Jadi dua metode ini saja yang berinteraksi dengan file. Sisanya berinteraksi dengan command line interface-nya ya. Oke. Saya kira cukup untuk sementara. Kemudian kita siapkan juga karena kita nanti butuh metode ini read untuk menampilkan. Kemudian ada update dan delete. Kita siapkan metodenya. Jadi pertama untuk menampilkan kita buat metode view, public void view.
Saya buat dulu metodenya, belum saya isi. Kemudian nanti saya juga butuh boolean yang metodenya adalah metode untuk insert. Kemudian saya juga butuh metode update ya. Search juga saya butuh search berdasarkan nim. Kemudian saya butuh juga nanti metode update. Ini apa di return dulu ya, return supaya tidak kelihatan error, mengganggu nanti. Ini return untuk sementara. Mungkin ada yang terganggu kalau itu terlihat berwarna merah ya. Saya return update delete ya. Terakhir ada delete. Kalau delete ini cuman berdasarkan indeks saja. Saya return dulu false. Oke. Kita akan buat metode view, insert, search, update, dan delete. Saya kira cukup itu 3-4 metode, 5. Jadi untuk view-nya sebenarnya kita mencetak, kita melakukan print terhadap nilai elemen-elemen yang ada di ArrayList data. Jadi sebenarnya saya pakai print saja di situ. Dan mungkin supaya rapi kita pakai printnya jangan system out print tapi pakai print yang ada formatnya. Dan ini di sini butuh sedikit dekorasi. Kita akan print pakai format seperti ini. Jadi nanti dia ada ininya ya, ada pemisahnya dan ada batasan hurufnya, berapa huruf. Kalau nim pakai 8 huruf. Kemudian rata kiri nama juga, nama 20 huruf. Jadi kalau lebih dari 20 huruf terpaksa tidak tercetak ya. Demi kerapian ada bagian yang harus dikorbankan. Kemudian di sini kita melakukan looping untuk menelusuri data kemudian dicetak. Jadi isi loopingnya itu adalah membaca data mahasiswa di ArrayList kemudian dicetak dengan format. Saya sudah siapkan tadi formatnya di sini. Ya, seperti ini. Teman-teman boleh lihat. Jadi nanti nim sama formatnya, headernya dengan teksnya sama, dengan nilai datanya dengan barisnya ya. Jadi ini pakai 8 karakter, ini 20 karakter, 20 karakter, 20 karakter, 3 karakter, 4 karakter. Jadi kalau lebih dari 20 yang ini dia tidak cetak ya. Misalnya alamatnya lebih dari 20 kata dia tidak cetak. Nama juga begitu, kalau lebih dari 20 kata dia tidak cetak sisanya. Tapi tetap tersimpan di database ya. Tetap tersimpan di ArrayList cuman tidak dicetak huruf sisanya ya. Sekali lagi ini demi membuat dia rapi, terpaksa ada yang harus dikorbankan. Kita coba tes. Coba kita cetak ya. Karena ini sudah ada isinya, db.open artinya dia sudah punya isinya. Sudah terbaca datanya. Coba kita db.view. Kita coba run. Ya ini hasilnya ya. Jadi ini dibatasi tadi, ada yang dibatasi 8, ada yang 20. Kita printnya pakai format. Oke, saya kira begitu. Saya perlihatkan lagi kodenya sejauh ini, baru sedikit. Dari kode mahasiswa tadi, ini filenya. Kemudian ini saya generate pakai konstruktor, generate getter juga saya generate semuanya. Terus ada toString. Kemudian di database kita sudah bikin method. Kita punya 3 field, data, file name, kemudian path. Kemudian ada tadi method open untuk membaca data dari teks. Kemudian ada method save seperti ini. Sampai di sini ya metodnya. Kalau yang di sebelah ini cuman ditaktisi bagaimana caranya supaya bisa tersambung ya, pakai koma kemudian diakhiri dengan enter.
supaya dia bisa di reverse engineering formatnya seperti data aslinya. Kemudian ada method view. Method view ini untuk menampilkan, saya gunakan sistem outprintf supaya dia lebih rapi. Ya, baru sampai di situ. Sekarang kita butuh method insert ya. Insert kalau di ArrayList itu seperti sebenarnya add saja. Kita cukup menggunakan add. Tapi di sini kita butuh mengeceknya apakah insertnya berhasil atau tidak. Karena nanti di sini nim-nya tidak boleh double ya. Karena nim tadi ini adalah sebuah primary key, maka tidak boleh ada yang punya nim sama. Jadi harus kita cek juga. Return status. Ya, di sini kita cari dulu, kita cek primary key, apakah sudah ada nim yang sama dengan nim yang ini. Kalau ada berarti datanya tidak ditambahkan ya, tidak dimasukkan lagi. Ya, ini cara mengeceknya. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari data.size. Ya, jika data get i dot get nim, lihat saya get i terus saya get nim lagi. Kemudian equals ignore case nim, maka statusnya sama dengan false. Jadi kalau ada yang nimnya sama berarti kita break ya. Berarti sudah ada data di dalam, sudah ada data dengan nim ini di dalam database. Coba teman-teman, ini kenapa kita bisa get i langsung? Karena tadi ternyata datanya ini, oh ya tidak apa-apa, kita kasih private ya, tidak masalah karena satu kelas ya. Kita buat private, tidak masalah di sini. Mungkin nanti bermasalah di kelas utamanya, kelas command line interface-nya. Tapi di sini masih aman. Jadi data get i get nim equals ignore case. Nim kalau sama dengan nim, entah besar huruf kecil huruf besar, yang jelas dia sama, maka dia dianggap sudah memiliki kembarannya, ada duplikatnya. Jadi kalau dia ada duplikatnya tidak ditambahkan. Tapi kalau statusnya masih true, artinya dia tidak berubah, statusnya tidak berubah jadi false, artinya dia belum punya duplikat. Kalau dia belum punya duplikat, maka datanya kita tambahkan. Jadi caranya seperti ini. Jika dia statusnya masih true, berarti dia belum punya duplikat. Data ini belum pernah ada. Data dengan nim ini belum pernah ada di database, maka kita tambahkan datanya. Caranya kita buat dulu objeknya, objek mahasiswanya. Terus MHS ini kita tambahkan ke data ya. Data ini tadi apa tipenya? Dia tipenya adalah ArrayList. Tekan Ctrl, klik kalau mau tahu tipenya apa. Ini ya, ArrayList. Oke, selesai untuk insert. Kemudian untuk search, jadi kita butuh juga mencari data apakah nim ini sudah ada di dalam database atau belum. Jadi ada mekanisme untuk mencarinya. Nanti dia akan mengembalikan posisinya ya, data ini berada di mana. Jadi saya buat dulu indeks sama dengan -1. Kalau dia melakukan pencarian dan indeksnya tetap -1, berarti datanya ini tidak ada dalam database. Kalau dia berubah nilainya, misalnya jadi 0 atau 2 atau 3 dan seterusnya, berarti datanya ada dalam database. Jadi ini penandanya. Nanti indeks ini yang jadi return ya. Return index. Oke. Jadi cara carinya kita cek dulu. Apakah datanya kosong? Jika datanya tidak kosong, maka lakukan pencarian. Jadi lakukan pencarian dengan cara menelusuri semua data. Cek semua baris data. Ini caranya. Jika baris data ada yang nimnya sama dengan nim yang ada di sini, key. Jika baris data ada yang nimnya sama dengan nim yang kita input tadi di sini, ini sama. Perintahnya adalah data.getI.getNim.equals_ignore_case. Jadi tidak peduli huruf besar huruf kecilnya. Kalau ada yang sama, maka kita kembalikan indeksnya. Kita return indeksnya. Indeks sama dengan i, kemudian break. Oke. Jadi kita sudah tahu posisinya. Kalau ada yang sama, berarti kita tahu posisinya di mana. Jadi search ini untuk tahu posisinya di mana itu digunakan pada saat kita mau update. Jadi kalau mau mengupdate data nimnya harus ada ya. Tidak bisa mengupdate data yang tidak ada. Begitu juga menghapus, tidak bisa menghapus data yang tidak ada. Data yang ada dihapus dan data yang ada diupdate. Tapi kalau tidak ada datanya berarti tidak perlu dihapus, tidak perlu diupdate juga. Oke, untuk update-nya ini ada inputnya, ada indeks. Kemudian indeks ini adalah key-nya ya. Key pencarian.
Kemudian ada data barunya. Ini nama ini data barunya. Kalau menghapus cuma butuh indeks saja. Kita hapus data pada indeks tertentu. Oke, untuk mengupdate kita set dulu pertama statusnya sama dengan false. Kemudian kita return status. Oke. Begitu pula di delete ya. Kita set status sama dengan false baru kita return status. Nanti status ini berubah. Ya, untuk mengupdate pertama kita cari dulu, kita cek dulu ya. Apakah datanya kosong? Kemudian tadi sudah kita masuk indeksnya. Jadi nanti pencarian indeksnya dicari tersendiri di luar, baru dimasukkan di sini. Ya, kita update jika indeksnya lebih besar daripada 0 dan indeksnya lebih kecil dari size data. Jika indeksnya lebih besar sama dengan 0 dan indeksnya lebih kecil dari size data, maka kita buat mahasiswa yang baru dari nilai yang ini ya, name nama. Kita definisikan, kita buat objek yang baru. Kemudian objeknya ini kita gunakan untuk mengset. Jadi perintahnya bukan add ya. Kalau tambah data tadi pakai add di sini. Pakai add di sini. Data.add. Tapi kalau di sini data.set pada indeks yang sudah dimasukkan di sini tadi ya. Jadi untuk update kita pakai perintah set kalau di ArrayList. Jadi kalau pakai struktur data yang lain harus menyesuaikan juga. Karena kebetulan di ArrayList pakai perintahnya set, jadi saya pakai set dengan input parameternya berupa indeks dan objek yang baru ya. Ini objek yang baru. Kemudian saya save lagi. Kenapa saya panggil save? Karena datanya berubah. Ketika datanya berubah maka saya harus segera save. Ya, di sini juga tadi harusnya saya save juga ya. Ya sudah. Pada saat add juga di save tadi karena datanya berubah. Pada saat diupdate datanya berubah juga, kita save lagi. Dan jangan lupa dirubah statusnya menjadi true. Seperti ini. Kemudian pada saat delete mirip dengan update, tapi kita hanya butuh indeks saja. Kita cek di sini apakah datanya kosong atau tidak. ArrayList data ya, apakah dia kosong atau tidak. Kalau tidak kosong, coba remove data yang berada pada posisi indeks. Kemudian jangan lupa di save juga dan diupdate statusnya, mirip dengan update. Cuman beda perintahnya di sini. Remove ya kalau untuk hapus. Kalau update pakai set. Oke, sampai di situ selesai. Kita sudah punya kelas yang powerful, namanya kelas database. Dia bisa berinteraksi dengan file. Ini untuk open dan save-nya. Dan nanti ini sisa bagaimana dia bisa berinteraksi dengan yang ini belum dipakai ya. Berinteraksi dengan user menggunakan command line interface. Ya, di sini saya buatkan satu kelas lagi. Nama kelasnya adalah user interface. Jadi ini kelas yang user interface ini saya jadikan sebagai kelas aplikasi. Artinya apa? Saya buatkan method main di dalamnya. Jadi yang menjadi kelas aplikasi saya. Oke. Kemudian saya juga butuh nanti sebuah, karena kita kan butuh menu ya. Kita butuh menampilkan menu ini berulang-ulang. Supaya saya tidak menulisnya berulang-ulang. Mungkin lebih praktis kalau saya buatkan method. Saya bikin method yang isinya memang hanya menampilkan menu saja. Saya buat method di atasnya method main ini. Saya buat method seperti ini. Sorry. Di sini saya kontrol alternatif L. Ini method saya sudah buatkan sebelumnya. Jadi nanti kalau saya panggil method tampilkan menu berarti dia akan menampilkan menunya. Kemudian saya juga butuh membuat objek dari kelas database. Jadi saya buat di sini database. Saya beri nama DB sama dengan new database. Jadi mirip pada saat kita tes tadi ya, kita buat database. Kemudian supaya kalau dia dibuat objeknya langsung dia panggil juga open, karena pada saat dibuat harus langsung panggil open, maka sebaiknya yang open ini, method open, saya panggil pada saat objeknya dibuat. Oh, saya belum punya konstruktor ternyata. Saya buatkan konstruktor dulu di sini. Generate konstruktor yang tidak punya field ya.
kosong konstruktornya ini, tapi di dalamnya saya panggil method open seperti ini. Jadi pada saat saya buat objek yang langsung dia panggil method open, artinya langsung dia baca data dari file ya. Oke. Kemudian mungkin butuh dekorasi sedikit, ada info-info begitu. Ini selamat datang di aplikasi atau aplikasi simple CRUD database, text database. Kemudian kita akan buat, jadi ini CLI-nya atau user interface-nya, bukan GUI ya, tapi command line interface-nya. Dia akan terus menampilkan informasi di layar, di konsol. Supaya dia menampilkan informasi terus-menerus, maka kita gunakan manfaat dari never ending loop ya. Pakai while, kemudian di sini isi terus saja. Ternyata never ending loop ada gunanya untuk bikin ini command line interface. Terus pertama kita tampilkan menu. Ya, saya sudah buat metodenya tadi, sisa saya panggil. Jadi kalau saya run ini dia akan menampilkan terus menunya. Coba run. Mana? Ya, ini tampil terus menunya. Ya, maksud saya tadi kita menampilkan menu dan kita memilih menu. Jadi setelah ditampilkan kita memilih menunya. Kita butuh scanner. Buat scannernya dulu di sini. Kita hentikan dulu ya prosesnya di belakang. Kemudian kita menangkap nilainya, kita buat teks begitu, pilih. Ada tampil pilih, terus kita tangkap teksnya ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau di run nanti ada tulisan pilih gitu. Ini pilih, misalnya pilih C begitu, atau pilih R, huruf depannya ya, huruf yang depan ini CR, U, satu huruf saja, X misalnya, begitu. Kemudian supaya lebih praktis mungkin saya rubah jadi uppercase saja. Kemudian nanti saya pakai switch. Jadi saya pakai switch pilihan di bawahnya sini, switch pilihan. Kalau dia sama dengan C maka nanti saya akan melakukan create. Saya siapkan saja dulu C. Kemudian di sini saya buat, jangan lupa ada breaknya. Kalau bikin switch case itu ada breaknya. Kemudian saya copy, saya C, kemudian R, kemudian U, kemudian D. Ada berapa ini? C, R, U, D. Ada X juga ya? Ada X. Oke, X. Jadi nanti operasinya saya isi di sini ya. Sudah saya siapkan. Saya akan membuat operasi dulu untuk exit. Jadi kalau saya memilih menu X maka dia akan exit ya. Ini sederhana sekali. Kalau misalnya saya memilih X maka akan saya tampilkan teks dulu. Saya tampilkan teks. Apakah Anda benar-benar akan exit? Ini. Anda memilih menu exit. Apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi? Kemudian ada pilihan. Nanti saya pilih huruf Y atau N ya. Kalau Y berarti dia akan exit. Kalau no berarti tidak jadi exit. Jadi saya tangkap di sini pilihannya. Pilihan sama dengan SC next line. Jika saya memilih Y, yes, maka sistemnya akan exit. Coba kita tes yang ini dulu. Karena sebelumnya aplikasi kita tidak bisa exit. Kita run. Kemudian saya memilih menu, saya kasih ke atas dulu. X, enter. Ada muncul ya. Anda memilih menu exit. Apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi? Kalau saya pilih no berarti dia belum keluar. Ya, dia keluar menu lagi, muncul menunya lagi. Kalau saya pilih X lagi, dia akan bertanya lagi. Anda memilih menu exit, apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi? Jadi dia memunculkan terus ya, selama belum saya exit. Ini adalah pekerjaan dari never ending loop yang tadi. Kalau saya pilih yes, maka dia akan berhenti. Ya, kenapa dia berhenti? Karena di sini tadi ada perintah. Ada perintah sistem exit ya. Oke, seperti itu. Berikutnya mungkin kita akan menggunakan dulu perintah untuk view ya. View ada di R, read ya, read.
Jadi untuk view-nya kita sudah siapkan tadi. Method untuk view yang ini. Jadi ketika Anda memilih menu view, maka tampilkan tulisan Anda memilih menu read ya. Ketika Anda memilih menu read, maka kita panggil saya db.view. Oke, begini. Jadi kalau saya run lagi, pada saat dia dibuat objeknya, dia akan langsung membaca database ya. Berarti ini langsung ada database-nya. Dan pada saat saya pilih R, enter, muncul. Anda memilih menu read, jadi muncul datanya. Read database ya. Kalau saya pilih R lagi, dia munculkan terus. Saya pilih R lagi, dia munculkan terus. Ini ada semua di atas ya teman-teman, berulang-ulang. Kalau saya pilih X, maka dia akan menampilkan lagi konfirmasi. Ada konfirmasinya dulu, dia tidak langsung exit. Kalau saya pilih no, dia kembali lagi menampilkan menu. Kalau saya pilih X lagi, terus saya pilih yes, dia akan keluar. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan dua menu exit dan menu view ya, view database. Berikutnya ada create ya, kita ke create dulu. Jadi kalau Anda memilih menu create, akan muncul tulisan Anda memilih menu create. Anda memilih menu create. Kemudian di sini kita akan meminta data baru. Jadi kita scanner lagi semuanya. Name, nama, kemudian alamat, data yang baru ya. Ya, kita rapikan dulu di sini seperti ini. Jadi nanti dia akan pakai scanner lagi, baca NIM-nya, nama, alamat, kemudian semester dan seterusnya. Setelah kita membaca itu, jangan lupa ada next line-nya, ini penting ya. Karena saya baru selesai membaca double. Kalau saya tidak kasih next line, nanti kalau baca string lagi biasanya dia baca sebagai string kosong. Jadi saya buatkan di sini next line. Untuk trik ini sudah kita bahas di video tutorial sebelumnya. Ya, sekarang saya mau coba insert data dan saya tangkap statusnya. Tadi insert ini dia adalah method non void. Ada return value-nya, boolean. Jadi ini bisa kita tangkap di sini. Boolean status insert. Pada saat berhasil akan muncul pesan data baru berhasil ditambahkan. Kalau gagal juga muncul pesan, misalnya NIM sudah ada dan tidak bisa menambahkan data baru. Jadi kita buatkan di situ semacam kotak dialog ya. Kalau di GUI ini namanya kotak dialog. Ya, seperti ini. Jadi kalau dia berhasil akan muncul pesan data baru berhasil ditambahkan. Kalau gagal ada tulisan NIM yang dimasukkan tadi ini sudah ada di database dan dia tidak bisa ditambahkan lagi, maka ada info gagal menambahkan data baru. Oke. Kita sudah menggunakan create. Kemudian untuk update-nya, jadi kita kembali ke sini ke bawah. Kita tampilkan dulu info. Anda memilih menu update. Kemudian tentunya di sini akan meminta data baru juga ya. Jadi kita masukkan dulu, tapi ini harus pakai key. Jadi harus dicek dulu apakah datanya sudah pernah ada di database atau belum. Jadi dia akan menampilkan dulu semua data. Ya, misalnya begini. Jadi kita akan diminta untuk memasukkan NIM sebenarnya. Pada saat kita memilih update, misalnya ini kan kalau kita tidak lihat datanya tidak tahu. Dia di sini minta masukkan NIM, tapi kita tidak tahu datanya mana ini, NIM-nya mana. Jadi harus kita seperti ini teman-teman. Tidak kelihatan ya. Coba saya kasih seperti ini. Dia akan meminta NIM di sini. Tapi kalau datanya tidak ditampilkan, teman-teman berarti harus menghafal NIM. Kan tidak seperti itu ya, supaya agak, walaupun ini sebenarnya JLI juga agak rumit. Kalau misalnya saya mau update info, Anda milih update, menu update, kemudian input key NIM yang akan diupdate. Ya, teman-teman tidak tahu NIM-nya. Supaya tahu NIM-nya sebenarnya kan bisa pakai R ya. Pakai read tadi awalnya. Tapi supaya lebih praktis,
Supaya lebih praktis di sini saya panggil method read-nya. Karena kita sudah siapkan tadi bisa pakai db.view ya. Jadi sebelum memasukkan NIM kita tampilkan dulu NIM-nya. Jadi teman-teman tidak cari-cari lagi dan tidak harus menghafal. Ya, kita lihat di sini. Misalnya saya memilih update. Ya, di sini ada NIM-nya. Nah, saya bisa copy karena ada NIM-nya di sini. Misalnya ini. Saya bisa copy di sini. Enter. Begitu. Ya, itu yang saya maksud tadi. Kita tidak perlu menghafalnya. Sekarang kita membuat operasinya. Kita cek. Kita cari dulu apakah key ini ada di dalam database atau tidak. Ini ya, kita cari dia. Ini gunanya tadi method search. Jadi kalau mau melakukan update dan delete harus dicari apakah NIM-nya ada atau tidak. Kalau NIM-nya tidak ada, tidak bisa diupdate. Jadi kita gunakan method search ini untuk mencari NIM-nya. Jadi kalau ada, berarti dia ada return-nya tadi. Kita lihat return value-nya ini adalah integer. Kalau dia return-nya -1 berarti tidak ada ya. Selain -1 misalnya 0 ke atas yang lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0 ini. Jika dia lebih besar sama dengan 0 indeksnya berarti datanya ada. Maka karena datanya ada berarti bisa kita update ya. Jadi jika indeksnya lebih besar daripada 0 berarti datanya ada. Kalau tidak ada, else-nya berarti mahasiswa dengan NIM yang diinputkan tadi tidak ada. Kayak begini teman-teman. Saya belum isi operasinya, saya perlihatkan. Ya misalnya saya mau mengupdate, terus saya asal masukkan data begini, kan tidak ada datanya, tidak bisa diupdate karena tidak ada datanya. Saya enter, berarti harus ada muncul mahasiswa dengan NIM D31338 tidak ada di database. Dia berwarna merah karena saya gunakan tadi sistem error print. Oke. Untuk data yang ada maka kita update ya. Kalau datanya ada berarti kita masukkan data yang baru. Muncul info dulu, dikonfirmasi satu kali lagi. Apakah Anda akan mengupdate data? Ya ini ada error ya teman-teman. Ini error karena ini yang saya sebutkan tadi. Kita mengakses data, variabel data dari kelas database. Ini sambil belajar encapsulation juga ya. Yang tipenya private. Kalau ini public tadi. Kalau ini public, maka di sini tidak error. Tapi kalau kita kasih public berarti ini tidak aman. Berarti kita kasih private saja. Nanti kita buatkan getter di sini. Di sini kita tambahkan getter untuk data ya. Klik kanan, generate getter untuk variabel data saja ini. Oke. Jadi nanti cara panggilnya juga di sini tidak seperti ini, tapi pakai db.getData terus getIndex ya begini. Jadi data yang dimasukkan tadi NIM-nya akan ditampilkan kembali. Apakah Anda benar akan mengupdate data ini? Dia menampilkan info ya. Apakah Anda akan mengupdate data ini, data yang sesuai dengan NIM yang dimasukkan. Kalau sudah, pekerjaan berikutnya mirip dengan di sini di bagian create, yaitu kita akan meminta data NIM, nama, kemudian alamat yang baru ya. Jadi nanti datanya akan diperbaharui. Jadi kita ambil data yang baru, mirip dengan di create tadi bagian create. Kita pakai scanner lagi. Di sini kita pakai scanner. Terus di sini kita panggil metode update-nya dengan data yang baru ya, data yang ini IPKS SKS seperti ini. Kita tangkap statusnya, status sama dengan db.update. Kemudian buatkan lagi dialog ya, kayak semacam kotak dialog begitu. Kalau berhasil berarti tuliskan perintah teks data berhasil diperbaharui. Kalau gagal juga ada teks warna merah ya, error. Ini kalau berhasil data berhasil diperbaharui. Kalau gagal ada juga teks data gagal diperbaharui. Coba kita run. Ya, misalnya saya
Saya view dulu ya R. Ya datanya ada berapa ini? 1 2 3 4. Sekarang coba saya tambahkan dulu. Create. Saya masukkan data baru, NIM-nya adalah D1213456. Namanya misalnya Budi. Kemudian alamatnya misalnya Makassar. Kemudian semesternya semester 6. SKS-nya 58. IPK misalnya 2,31. Ya. Kalau saya view lagi, maka sekarang ada Budi di database kita. Sekarang saya mau update ini Budi. Saya pilih U. Kemudian saya mau update datanya Budi. Saya masukkan NIM-nya dulu. Dia cari NIM-nya. Data yang mau diupdate adalah yang bernim ini. Ya, ini dia bilang Anda akan mengupdate data mahasiswa berikut. Ya, NIM yang baru adalah, misalnya saya ganti NIM-nya. Kalau tidak diganti NIM-nya pakai NIM yang sama ya. Kalau tidak diganti, kalau saya ganti berarti saya pakai NIM yang baru. Namanya misalnya ternyata namanya adalah Budi Ono. Kemudian alamat misalnya Majene. Semesternya misalnya semester 7. SKS-nya misalnya 98. IPK-nya misalnya 3,47. Enter. Ya, kalau kita read lagi, ya sekarang sudah berubah datanya dari Budion. Jadi dia bekerja secara simultan. Yang terakhir, metode delete. Ya, metode delete kita cek juga. Kita beri info dulu, Anda memilih menu delete. Kemudian masukkan NIM mahasiswa yang kita view dulu ya satu kali juga. Sama dengan ini. Sama dengan update. Kita tampilkan view-nya. Terus kita minta user untuk memasukkan NIM mahasiswa yang akan dihapus. Ya, ini kita tangkap lagi key-nya. Baru kita search ya, kita cari, kita minta user memasukkan key atau NIM-nya, NIM mahasiswa yang akan dihapus. Terus kita cari nih, NIM ini ada di indeks keberapa. Kalau indeksnya sama dengan -1 berarti dia tidak ada ya. Tapi kalau indeksnya lebih besar sama dengan 0 berarti datanya ada dan siap untuk dihapus. Ini kalau datanya ada. Kalau datanya tidak ada, tetap harus tampilkan informasi data ini tidak ada. Data dengan NIM ini, NIM yang dimasukkan tadi tidak ada di database. Dan dia kita kasih warna merah ya, pakai ERR, System Error Print. Terus kalau datanya ada berarti bisa kita hapus. Kasih komentar dulu. Apakah Anda akan menghapus data ini? Ya, kita kasih komentar dulu. Kasih warning ya, kasih konfirmasi. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Ya, ini error lagi, kasih ganti dengan get data. Apakah ya Anda yakin akan menghapus data yang dimaksudkan tadi? Kalau yes, kalau pilihannya yes, ya, maka nanti Anda akan menghapus. Kalau else-nya berarti tidak menghapus ya. Kalau else berarti tidak menghapus data. Atau tidak perlu dibuatkan kalau else-nya. Kalau pilihnya yes saja yang kita buatkan. Jadi kalau dia pilih yes, maka kita cek dulu, kita hapus. Status sama dengan db delete index. Ini sesuai dengan metodenya ya, delete. Ada delete tadi di sini. Cukup memasukkan indeks saja kalau delete. Jadi data yang bersesuaian dengan indeks tersebut akan dihapus. Kalau statusnya true maka akan tampil tulisan data berhasil dihapus. Kalau gagal ada juga pesan data gagal dihapus. Oke, sampai di sini selesai. Dan kita sudah mengerjakan project database CRUD sederhana. Coba kita run. Kita run misalnya pilih R. Ya, kita mau misalnya tadi delete, update sudah kita coba ya. Kita mau coba hapus Budiono. Kita pilih delete D. Terus kita masukkan NIM-nya. Jadi kalau NIM-nya salah, NIM-nya tidak ada, misalnya saya pakai NIM lain,
yang tidak ada di database, enter. Nah, ada muncul mahasiswa dengan NIM ini tidak ada di database. Saya coba delete lagi. Saya masukkan NIM-nya Budiono karena Budiono akan saya hapus. Dia bertanya, apakah yakin akan menghapus? Kalau no berarti dia tidak menghapus. Kita buktikan. Ya, masih ada Budiono di sini. Jadi kalau kita delete, pilih delete lagi, terus kita masukkan NIM-nya Budiono. Kita pilih yes di sini, maka data akan dihapus. Data berhasil dihapus. Kalau kita cek lagi, maka Budiono sudah tidak ada di database. Jadi seperti itu. Baik, saya perlihatkan lagi kodenya kepada teman-teman pelan-pelan. Ini tadi data setnya, datanya, data.csv-nya, filenya. Kemudian kita buat tadi kelas mahasiswa untuk kelas Java bin-nya. Saya scroll pelan-pelan. Ada konstruktor, kemudian method getter untuk nama NIM, nama alamat semester. Kemudian ada method toString, ini saya generate juga semuanya pakai generator yang ada di Eclipse ya, di NetBeans ya, sorry, di sini di IntelliJ IDEA. Kemudian kita punya kelas database. Ya, saya scroll dari atas. Hanya ada 3 field privat. Kita coba juga menerapkan encapsulation di sini. Kemudian ada konstruktor. Di dalam konstruktor langsung kita open datanya, langsung baca database-nya, data dari file. Kemudian kita butuh juga get untuk data. Release yang tadi kita ambil pakai get data. Kemudian ini method open-nya. Oke, pelan-pelan. Kemudian method save-nya. Yang di sebelah kanan ini adalah penyambungan teksnya ya, supaya bisa dikembalikan seperti aslinya di sini. Kemudian ada public view. Ini kasih modifier ya, public insert. Saya coba lihat yang view dulu. Ini yang view. Kemudian yang insert. Insert. Berikutnya search ya, untuk mencari NIM, apakah dia berada di database atau tidak, apakah dia ada di tabel atau tidak. Dan nanti return-nya adalah indeksnya, posisinya di mana. Berikutnya update. Ini untuk update, method update. Kemudian method delete yang ini. Kemudian untuk command line interface-nya kita awali dengan menampilkan menu pakai sistem Outprint saja. Kemudian method main-nya ada, kita buat dulu objek database. Kemudian kita buat juga sistem Outprint aplikasi simbol CRUD. Kemudian ini yang paling penting ya, kita buat never ending loop supaya dia terus menampilkan teks ke konsol. Oke, kita ke switch-nya, switch cache C. Jadi ini pilihannya bergantung menunya. C, kalau pilihannya C berarti create untuk menambah data. Kemudian di sini dipanggil method db insert. Kemudian read untuk menampilkan data. Yang dipanggil adalah db view. Kemudian update. Ya, untuk update kita masukkan dulu NIM-nya, kita cek apakah NIM tersebut ada di database atau tidak. Kalau ada datanya berarti kita update. Oke, update-nya pakai db update ya. Kemudian statusnya dikonfirmasi, ditampilkan kalau berhasil, tampilkan teks data berhasil diperbaharui. Kalau gagal, tampilkan juga data gagal diperbaharui. Kemudian berikutnya delete. Sama seperti update, kita tampilkan dulu pakai db view, baru masukkan NIM. Key-nya adalah NIM. Kita cari key tersebut apakah ada di database atau tidak. Kalau key-nya ada baru dihapus. Ya, if index lebih besar dari sama dengan 0 baru dihapus. Dikonfirmasi dulu
pakai yes or no. Kalau yes berarti kita hapus, kalau no tidak ada aksinya. Oke, untuk exit ini kita akhiri aplikasi dengan sistem exit. Baik, saya kira demikian tutorial yang singkat kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.